Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Diva Putu Fitri Hermawan, salah satu asisten dosen Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem respirasi. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu respirasi. Jadi, respirasi adalah usaha tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam proses metabolisme yang mengeluarkan atau menghasilkan karbon dioksida dan menghasilkan energi sebagai hasil metabolisme lewat organ paru dan saluran napas. Pada gambar di bawah, kita bisa lihat ini merupakan gambar dari saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan itu terbagi atas dua, yaitu saluran napas atas dan bawah. Saluran napas atas terdiri atas hidung, faring, laring, dan trakea. Sedangkan saluran napas bawah itu terdiri dari bronkus kanan dan kiri, kemudian ada bronkus terminalis, bronkus respiratorius, kemudian ada ductus alveolaris, lalu ada saccus alveolaris, dan ada alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat dua jenis sel alveolus tipe 1 dan sel alveolus tipe 2. Nah, sel alveolus tipe 2 atau biasa disebut dengan sel pneumosit itu menghasilkan surfaktan, di mana surfaktan ini berfungsi untuk meningkatkan compliance paru dan memperkecil kecenderungan paru untuk recoil sehingga tidak mudah kolaps. Nah, kedua fungsi tersebut sangat berguna dalam proses pernapasan. Selanjutnya ada fungsi respirasi. Jadi respirasi itu punya fungsi utama, yaitu pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Sedangkan fungsi lainnya atau fungsi non-respiratori, yang pertama ada rute untuk mengeluarkan air dan eliminasi panas, yaitu lewat udara yang dikeluarkan. Nah, kemudian yang kedua ada meningkatkan aliran balik vena, yaitu dengan cara kontraksi dari otot-otot pernapasan. Nah, yang ketiga, yaitu membantu mempertahankan keseimbangan asam basa. Nah, kita tahu sendiri bahwa karbon dioksida merupakan salah satu komponen asam basa. Asam basa di darah itu juga diatur oleh karbon dioksida, salah satunya. Lalu, yang keempat, ada fungsi vokalisasi, dan yang kelima, ada sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Nah, kita tahu bahwa hidung itu terdapat silia-silia yang berfungsi untuk menyaring udara atau benda asing. Selanjutnya, ada proses respirasi. Nah, proses respirasi ini ada dua, yaitu proses respirasi eksternal dan respirasi seluler. Yang pertama, respirasi eksternal, yaitu seluruh rangkaian kejadian dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara lingkungan eksternal dan sel tubuh. Sedangkan respirasi seluler adalah proses metabolik intrasel yang dilakukan di dalam mitokondria menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Nah, kita lihat pada gambar di bagian kanan ini. Jadi, respirasi eksternal itu terdiri dari ventilasi, difusi, transport, dan perfusi. Sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama, ventilasi. Nah, ventilasi ini merupakan pertukaran udara antara udara atmosfer dengan udara di alveolus paru. Selanjutnya ada difusi, di mana difusi ini merupakan pertukaran udara yang ada di alveolus paru dengan udara yang ada di kapiler darah. Selanjutnya, ada transport. Nah, pada transport ini, udara yang sudah mengalami pertukaran tadi akan ditransportasikan atau akan diedarkan lewat sirkulasi, baik sirkulasi pulmonal maupun sirkulasi sistemik ke jaringan. Apabila dia sudah tiba di jaringan udara tersebut, nanti akan terjadi pertukaran antara udara kapiler dengan udara di sel jaringan. Itu yang disebut dengan perfusi. Lalu udara yang dipertukarkan tadi, kita misalkan oksigen. Nah, oksigen tadi itu akan digunakan oleh mitokondria untuk melakukan metabolisme. Itulah yang disebut dengan respirasi internal. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan. Jadi, aliran udara yang masuk dan keluar paru itu terjadi karena perubahan siklik tekanan intraalveolus. Singkatnya, udara itu bisa keluar masuk paru akibat terjadi perbedaan tekanan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah udara itu cenderung mengalir
dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, berbicara tentang tekanan intraalveolus, jadi tekanan intraalveolus itu bisa kita rubah, baik kita perbesar maupun kita perkecil dengan cara mengubah volume. Nah, sesuai dengan hukum Boyle, yaitu pada suhu konstan, tekanan yang dihasilkan itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi, apabila volumenya diperbesar, maka tekanannya mengecil. Begitu pula sebaliknya. Nah, kita lihat pada inspirasi, tekanan intraalveolus itu lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Maka dari itu, udara bisa masuk ke paru. Kebalikannya, pada saat ekspirasi, tekanan intraalveolus itu lebih besar daripada tekanan atmosfer. Makanya udara bisa keluar paru. Selanjutnya, yang kita perlu tahu adalah tekanan apa saja yang bekerja atau yang ada dalam ventilasi. Jadi ada 3. Yang pertama adalah tekanan atmosfer atau barometrik, di mana tekanan ini merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh berat gas di atmosfer pada benda di permukaan bumi, di mana tekanan ini akan semakin kecil seiring dengan bertambahnya ketinggian. Nilainya 760 mm raksa. Yang kedua adalah tekanan intraalveolus atau tekanan intrapulmonal. Nilainya 760 mm raksa. Dan yang terakhir adalah tekanan intrapleura atau tekanan intratoraks. Nilainya 756 mm raksa. Selanjutnya, kita pindah ke otot-otot pernapasan. Otot-otot pernapasan di sini ada beberapa. Yang pertama kita ke otot inspirasi utama dulu, yaitu musculus intercostalis externa dan diafragma. Di mana apabila berkontraksi, otot-otot ini akan menyebabkan inspirasi, dan apabila berrelaksasi akan menyebabkan ekspirasi pasif. Selanjutnya ada otot ekspirasi aktif, di mana otot-otot ini hanya bekerja pada saat ekspirasi aktif saja, yaitu musculus intercostalis interna dan otot-otot abdomen. Selanjutnya ada otot inspirasi tambahan yang hanya bekerja atau yang hanya berkontraksi pada saat inspirasi kuat saja, yaitu musculus sternocleidomastoideus dan musculus scalenus. Baik, sekarang kita lihat bagaimana penggunaan otot-otot pernapasan pada proses pernapasan. Yang pertama adalah inspirasi. Nah, di sini kita lihat pada gambar, yang ini merupakan keadaan pada sebelum inspirasi. Nah, pada saat sebelum inspirasi ini, kita lihat sternum dan kostanya masih pada posisi yang semula, kemudian musculus intercostalis externa dan diafragmanya masih berrelaksasi. Selanjutnya, pada saat inspirasi akan terjadi kontraksi musculus intercostalis externa dan kontraksi diafragma. Nah, kontraksi musculus intercostalis externa ini menyebabkan terangkatnya sternum dan kosta. Kemudian, kontraksi dari diafragma menyebabkan diafragma ini menjadi mendatar. Nah, kedua hal tersebut akan menyebabkan volume dari rongga toraks meningkat. Nah, apabila volumenya meningkat, maka tekanannya menurun. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Karena tekanan intrapulmonal lebih kecil daripada tekanan atmosfer, maka udara masuk ke paru. Kemudian, pada saat ekspirasi, yang pertama pada saat ekspirasi pasif dulu. Nah, pada saat ekspirasi pasif ini terjadi relaksasi musculus intercostalis externa dan relaksasi dari diafragma, di mana relaksasi musculus intercostalis externa ini menyebabkan kembalinya atau turunnya lagi sternum dan kosta, sedangkan relaksasi diafragma menyebabkan diafragma kembali melengkung. Nah, kedua hal ini menyebabkan volume rongga toraks itu mengecil. Apabila volumenya kecil, maka tekanannya membesar. Nah, karena tekanan intrapulmonal lebih besar daripada tekanan alveolus, maka udara bisa keluar dari paru. Nah, untuk ekspirasi yang aktif, selain kontraksi otot-otot tadi atau relaksasi otot-otot tadi, terjadi pula kontraksi otot intercostalis interna dan kontraksi dari otot-otot abdomen. Nah, kedua kontraksi otot ini tambah memperkecil volume dari rongga toraks dan tambah meningkatkan lagi tekanan intrapulmonal. Jadi udara yang dikeluarkan tambah besar atau tambah banyak. Selanjutnya adalah volume dan kapasitas paru. Nah, jadi
Ini kita bisa lihat, ini merupakan variasi normal volume paru dalam spirogram pada laki-laki muda sehat. Nah, pada spirogram ini kita bisa mengukur volume dan kapasitas paru. Volume paru itu ada 4. Yang pertama ada volume tidal atau VT, yaitu volume udara yang masuk atau keluar paru selama 1 kali bernapas, nilainya 500 ml. Yang kedua ada volume residu atau VR, yaitu volume udara minimal yang tertinggal di paru bahkan setelah ekspirasi maksimal. Nilainya 1.200 ml. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi atau VCI, yaitu volume udara tambahan yang dapat secara maksimal dihirup di atas volume tidal istirahat. Nilainya 3.000 ml. Dan yang keempat, volume cadangan ekspirasi atau VCE, yaitu volume udara tambahan yang dapat secara aktif dikeluarkan dengan ekspirasi maksimal pada akhir volume tidal istirahat. Nilainya 1.000 ml. Selanjutnya ada kapasitas paru. Jadi kapasitas paru ini ada 4 juga. Yang pertama adalah kapasitas inspirasi, yaitu volume udara maksimal yang dapat dihirup pada akhir inspirasi. Rumusnya volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal, nilainya 3.500 ml. Yang kedua yaitu kapasitas vital, yaitu volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan dalam 1 kali bernapas setelah inspirasi maksimal. Rumusnya volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi. Nilainya 4.500 ml. Lalu yang ketiga ada kapasitas residu fungsional, yaitu volume udara di paru pada akhir ekspirasi. Rumusnya, volume cadangan ekspirasi ditambah volume residu. Nilainya 2.200 ml. Lalu yang keempat yaitu kapasitas paru total, yaitu volume udara maksimal yang dapat ditampung oleh paru. Rumusnya, kapasitas vital ditambah volume residu. Nilainya 5.700 ml. Baik, selanjutnya adalah kontrol pernapasan. Nah, pusat kontrol pernapasan itu ada di batang otak. Nah, pusat kontrolnya itu ada 2, ada di pons dan ada di medula. Yang pertama, pusat pernapasan di pons. Nah, pusat pernapasan di pons ini berfungsi untuk melakukan penyesuaian halus terhadap pernapasan di medula, sehingga pernapasan itu bisa berjalan halus dan lancar. Pusat pernapasan di pons ada 2. Yang pertama ada pusat pneumotaksik yang berfungsi untuk membatasi durasi inspirasi, dan yang kedua ada pusat apneustik yang berfungsi untuk mendorong inspirasi. Sedangkan pusat pernapasan di medula itu ada 2 juga. Yang pertama ada kelompok respiratorik dorsal atau KRD yang berfungsi untuk inspirasi dan irama pernapasan. Dan yang kedua ada kelompok respiratorik ventral atau KRV yang berfungsi untuk mengatur inspirasi dan ekspirasi. Ini kita bisa lihat pada gambar di mana letak pusat pernapasan. Selanjutnya ada refleks batuk. Jadi, batuk itu bisa terjadi apabila ada stimulus batuk. Stimulus batuk itu bisa karena stimulus kimia, misalnya histamin, atau karena stimulus mekanik, misalnya ada benda asing. Nah, stimulus itu akan ditangkap oleh reseptor yang ada di paru. Nah, reseptor yang ada di paru itu akan meneruskan impuls yang nantinya impuls tersebut akan ditangkap oleh saraf sensoris nervus vagus pada laring, trakea, bronkus besar, atau serat aferen cabang faring dari nervus glosopharyngeus. Nah, itulah yang disebut tahap iritasi. Nah, rangsangan tadi akan diteruskan ke medula, kemudian ke nervus eferen, lalu akan diteruskan ke efektor. Nah, efektornya di sini adalah otot-otot pernapasan, otot laring, dan otot bronkus. Setelah itu terjadilah fase inspirasi, yaitu terjadi pemasukan udara yang cepat dan dalam, atau fase inspirasi yang cepat dan dalam. Nah, pada fase ini udara yang masuk itu sangat besar. Lalu selanjutnya ada fase kompresi, di mana otot abdomen dan diafragma itu mengkompresi udara melawan epiglotis yang tertutup ini, sehingga tekanan yang diciptakan itu sangat tinggi. Lalu yang terakhir adalah fase expulsion atau fase pengeluaran, di mana epiglotis ini tiba-tiba terbuka, lalu udara didorong dengan kuat akibat tekanan rongga toraks yang tinggi tadi. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya ekspirasi yang cepat. Nah, ekspirasi yang cepat dan kuat tadilah
yang memungkinkan terjadinya pembersihan jalan napas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat atau kita simak video berikut. A typical cough involves a deep inspiration, Nah, jadi batuk itu melibatkan pernapasan yang dalam, tight closure of the glottis, penutupan and glotis, forceful contraction of kontraksi otot pernapasan yang cepat dan kuat, the expiratory muscles, and then sudden opening of the glottis. lalu terbukanya glotis yang tiba-tiba. The contraction of the expiratory muscles continues. High intrapulmonary pressure is generated. Nah, pada saat inilah terciptanya tekanan intrapulmonal yang tinggi atau yang kuat. Once the glottis is open, a blast of air expels foreign particles or secretions. Nah, pada saat glotis terbuka, terjadi ledakan udara yang dapat mengeluarkan benda asing ataupun sekresi yang ada di paru. Baik, mungkin sekian pemaparan materi sistem respirasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.